Jangan semaunya, jangan ikut-ikutan. Ya, nanti suatu saat Anda terjerat. Tenang Pak, nggak usah panik begitu Pak, santai saja. Nanti Bapak juga akan mendapatkan giliran untuk menjadi sorotan publik. Sorotan publik apa public enemy ya? Tenang Pak, Bapak nanti akan mendapatkan waktu dan tempatnya di tempat yang tepat. Santai saja Pak, tak usah terburu-buru ya. Bapak mengatakan bagaimana kalau itu terjadi di keluarga kita. Justru Pak, justru karena kami khawatir itu akan terjadi di keluarga kita, maka kita mengantisipasinya dengan membuat segala sesuatunya lebih faktual, lebih jujur, agar kejadian serupa tidak terjadi pada anak, istri, dan keluarga kita. Jangan dibalik Pak, jangan berasa korban atau playing victim, padahal klien yang Bapak tangani adalah pelaku yang sesungguhnya. Pelaku dalam artian yang menjerumuskan orang yang tidak bersalah harus masuk dalam kotak Pandora. Maka jangan memutarbalikkan fakta. Jangan memutarkan fakta seolah-olah klien Anda adalah korban. Lagian aneh juga, seorang saksi didampingi kuasa hukum. Tidak ada urgensinya, dan itu tidak diatur dalam undang-undang. Yang diatur dalam undang-undang adalah saksi korban baru didampingi kuasa hukum. Namun bila sekedar saksi, rasanya tidak memerlukan kuasa hukum. Terkecuali ada kepentingan tertentu, pesanan tertentu. Ya seperti klien Bapak, hingga membutuhkan kuasa hukum agar seolah-olah dianggap sebagai korban. Bukankah begitu? Begitu bukan? Apa yang dilakukan Kang Deddy dengan menginvestigasi secara mandiri, lalu bertemu dengan berbagai sumber, akhirnya merangkai sebuah cerita. Ingat, cerita yang berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan asumsi. Maka bila Anda menyampaikan hal tersebut seolah-olah asumsi, rasanya Anda harus mengamati dan mempelajarinya dengan baik agar tidak gagal paham. Asumsi itu sesuatu yang disampaikan secara pribadi namun tidak faktual. Namun apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh Kang Deddy dan lain sebagainya itu bukan asumsi. Yang ada adalah menarik garis benang merah melalui apa yang dinyatakan oleh orang-orang yang mengalami, melihat dan lain sebagainya. Maka bedakan asumsi dengan menarik benang merah dari sebuah pernyataan yang berawal dari sebuah peristiwa. Oke, bila tidak paham, rasanya perlu belajar hukum lagi yang baik agar tidak gagal paham ya. Dan lucu juga, wartawan yang bertanya rasanya harus belajar lagi bagaimana cara menjadi wartawan yang baik agar tidak terkesan mengadu domba atau terkesan tendensius. Karena pertanyaan yang disampaikan bukan lagi cukup tendensius, malah terkesan sangat tendensius dan mengadu domba satu sama lain. Bukan meredam emosi, bukan meredakan tensi, malah memperuncing tensi yang ada. Ya, rasanya wartawan yang bertanya perlu mengkoreksi cara beliau bertanya sebagai wartawan. Itu tidak elok. Maka mari kita buktikan saja di waktu yang tepat mana yang salah, mana yang benar, mana yang jujur, mana yang berbohong, mana yang korban, mana yang bermain-main dengan korban. Ya, nanti ada waktu dan tempatnya. Apalagi klien Anda sudah dilaporkan bukan dengan beberapa pasal. Maka mari kita lihat saja seberapa tepatkah apa yang disampaikan oleh Anda dan beberapa pihak yang lainnya untuk membuktikan kebenaran yang hakiki. Apalagi juga nanti mungkin akan bertemu di gugatan PK bila PK tersebut dikabulkan, bahkan mungkin saja nanti bertemu pada pokok perkara. Kita lihat saja siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang jujur, siapa yang berbohong, siapa yang bermain-main layaknya korban atau yang mempermainkan korban. We'll see.